Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marta Syetri-Malani dari Prodi Ilmu Gizi angkatan 2023 dengan NIM 2023 0302 167. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Meta Makro berjudul Sintesis dan Metabolisme Enzim, Klasifikasi dan Fungsi Beberapa Enzim. Enzim adalah golongan protein yang paling banyak terdapat dalam sel hidup dan mempunyai fungsi penting sebagai katalisator reaksi biokimia yang secara kolektif membentuk metabolisme perantara dari sel. Enzim dapat digolongkan menjadi 6 bagian, yaitu oksidasi reduktase, transferase, hidrolase, liase, isomefrase, dan ligase. Dengan adanya enzim, molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Enzim tersusun atas asam-asam amino yang melipat-lipat membentuk globular, di mana substrat yang dikatalis bisa masuk dan bersifat komplementer. Enzim sebagai biokatalisator berstruktur protein dalam mekanisme kerja aktivitasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ada pH, suhu, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, kehadiran aktivator atau inhibitor, kutipan dari Damayanti, Ilmu Gizi Teori dan Aplikasi 2017. Jadi materi yang saya sebutkan tadi itu saya ngambil dari modulnya Esa Unggul oleh Pak Dudung Angkasa S Gizi M Gizi Ardi tahun 2020 modul not 224. Tahapan pembentukan enzim hampir sama dengan proses sintesis protein, yaitu meliputi transkripsi dan transisi dikarenakan hormon termasuk ke dalam protein, lebih tepatnya protein fungsional. Enzim memiliki sisi aktif yang berfungsi untuk bereaksi dengan substrat. Sisi aktif inilah yang akan membedakan enzim dengan termasuk protein biasa. Enzim termasuk ke dalam protein, namun protein belum tentu termasuk ke dalam enzim. Kita masuk ke klasifikasi enzim. Jadi menurut UIBMB, International Union of Biochemistry and Molecular Biology, enzim-enzim dikelompokkan menjadi 6 golongan atau kelas, sebagaimana yang disajikan pada tabel di sini. Penggolongan ini berdasarkan fungsinya dan tiap kelas mempunyai beberapa subkelas. Dalam tiap subkelas, nama resmi dan nomor klasifikasi individual diberikan kepada tiap enzim, namun ini melukiskan reaksi yang dikatalis, seperti halnya dengan cara yang disetujui oleh kesepakatan UIPAC di Jenawa untuk menggambarkan bangun senyawa-senyawa organik. Oleh karena itu, nama trivial dari banyak enzim semisal pepsin, tripsin, urase telah berakar kuat dalam berbagai pustaka. Dan oleh karena itu masih tetap lebih mudah dikenal dengan nama trivial ini, maka tata nama yang baru ini kurang luas dipakai dibandingkan dengan skena penggolongan enzim itu sendiri. Kutipan dari Montgomery 1993. Yang pertama ada enzim oksidoreduktase. Fungsi dan tipe reaksi yang dikatalisir adalah memindahkan, menambahkan elektron atau hidrogen, dan transfer elektron. Contoh enzimnya yaitu alkohol dehidrogenase. Yang kedua ada transferase. Fungsinya sebagai transfer gugus fungsi senyawa kimia. Contoh enzimnya itu heksokinase. Yang ketiga ada hidrolase dan fungsinya itu reaksi hidrolisis dengan memutuskan ikatan kimia dengan penambahan air. Contoh enzimnya yaitu lipase. Yang keempat ada lipase, fungsinya sebagai pemutusan ikatan CC, CO-sein, bentukan ikatan rangkap dengan melepaskan satu gugus kimia. Contoh enzimnya ada pirufat dekarboksilase. Yang kelima ada isomerase. Fungsinya sebagai pemindahan gugus di dalam molekul membentuk isomer. Contoh enzimnya ada maleat isomerase. Yang keenam ada ligase sebagai fungsi pembentukan ikatan dengan menggabungkan dua molekul yang disertai dengan hidrolisis ATP. Contoh enzimnya ada pirufat karboksilase. Selanjutnya ada enzim laktase seperti gambar ini.
Enzim laktase adalah protein yang bertindak sebagai enzim yang penting untuk hidrolisa laktosa yang terdapat pada suhu. Laktase merupakan enzim pencernaan yang diproduksi oleh sel-sel khusus yang melapisi lumen usus kecil. Gen yang bertanggung jawab untuk membimbing produk laktase disebut gen LCT dan terletak pada kromosom 2 kutipan dari Lindal dan Savilati 2009. Fungsi utama laktase adalah untuk memecah jenis gula yang disebut laktosa. Laktosa sendiri jenis gula yang ditemukan dalam susu dan produk susu lainnya. Jadi, tubuh kita membutuhkan laktase untuk memecah laktosa menjadi dua partikel yang lebih kecil disebut glukosa dan galaktosa. Molekul-molekul gula yang lebih kecil lebih mudah diserap oleh sel-sel di usus. Tanpa laktase, laktosa tetap dalam saluran pencernaan dan tidak dapat digunakan oleh tubuh kita. Selanjutnya kita masuk ke biosintesis enzim. Tahapan pembentukan enzim hampir sama dengan proses sintesis protein, yaitu meliputi transkripsi, translasi, dan ditambah post-translation modification dikarenakan hormon termasuk ke dalam protein, lebih tepatnya protein fungsional, kutipan dari Lindal dan Savilati 2009. Selanjutnya kita masuk ke transkripsi. Gen laktase manusia LCT adalah segmen berpasangan 55 kilo sampai base dari kromosom kedua. Gen ini berisi 17 ekson. LCT ditranskripsi menjadi laktase mRNA oleh RNA polimerase. Tingkat transkripsi dikendalikan oleh faktor transkripsi yang ditunjukkan di sini dalam warna merah dan hijau. Pada gambar ini, kita bisa lihat setelah terlihat pada DNA, faktor transkripsi bisa menarik keluar molekuler yang diperlukan untuk transkripsi. Faktor transkripsi bahkan dapat menarik faktor transkripsi lainnya untuk membentuk kompleks transkripsi yang lebih besar. Faktor transkripsi adalah protein yang mengikat segmen DNA dan menarik atau mengeluarkan kompleks RNA polimerase yang melakukan transkripsi. Faktor transkripsi yang disebut promotor ditunjukkan pada DNA dan bertanggung jawab untuk memulai transkripsi dengan mengikat RNA polimerase dan juga ke promotor lainnya. Faktor transkripsi yang disebut aktivator untuk mengikat ke situs peningkatan spesifik pada DNA. Aktivator ini sangat membantu dalam memulai transkripsi dengan mengikat RNA polimerase dan enzim lainnya yang digunakan dalam transkripsi. Faktor transkripsi lainnya mempengaruhi probabilitas dan frekuensi transkripsi dengan mengikat faktor transkripsi pada N-charge sites. Hal ini meningkatkan frekuensi transkripsi gen dan dengan ekstensi meningkatkan ekspresi gen. Kita lanjut ke 2, translasi. Laktase rMNA diterjemahkan oleh ribosom terkait membran menjadi polipeptida yang disebut prapolaktase. Selama penerjemahan, urutan asam amino 1927 yang panjang dimasukkan ke dalam UGD retikulum endoplasma, namun tetap dilapisi lipid bilayer membran R. Selanjutnya yang ketiga ada post-translation modification. Beberapa suburit praprolaktase dilepaskan saat enzim tersebut diolah menjadi bentuk yang matang. Protein yang belum matang dikombinasikan dengan molekul yang sama yang melekat pada salinannya di dalam UGD. Kemudian vesikula transport yang mengandung prolaktase keluar dari UGD dan bergerak menuju aparagus Golgi. Begitu berada di dalam aparagus Golgi, suburit propralaktase menjadi degradasi dan memastikan pelepasan laktase yang tepat ke dalam struktur kuarternya yang matang sebelum dipecah. Akhirnya vesikula yang mengandung laktase dewasa atau yang telah matang bergerak dari aparagus Golgi untuk bergabung dengan selaput tepi sikat eksternal dari sel epitel. Di sini enzim laktase telah terbentuk yang akan menjalankan fungsinya untuk menghidrolasi laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.